ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, alhamdulillah kita berkumpul kembali. Ini akan menjadi malam terakhir kita sebelum lebaran ya. Jadi sebelum lebaran insyaallah nanti kita akan sambung lagi di pembahasan selanjutnya pada bulan Syawal insyaallah. Teman-teman semuanya, seperti biasa kalau misalkan kita mau mulai belajar, karena memang ini bab Asmaul Husna, kita akan membaca nadhamnya ya sama-sama untuk Asmaul Husnanya. Bagi yang belum hafal mungkin bisa dibuka di halaman 15, ada di kitabnya di halaman 15. Baik teman-teman, kita mulai ya. Sudah pada siap semuanya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqir al-hasibul jamilul karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alul barrut tawwabul muntaqimul afur ra'ufum malikul mulki dhul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dharun nafi'un nurul hadil madi'ul baqi الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري غافلون. Coba angkat suara semuanya kalau baca itu, jangan mulut aja goyang-goyang, tapi suara nggak ada. Angkat lagi, baca sama-sama kan? Lagi baca sama-sama, angkat suaranya. Nama Allah yang dibaca, bukan nama orang lain, ya kan? Jadi nggak ada yang marah, insya Allah. Nah, kecuali misalkan kita baca nama istri kedua, istri ketiga, istri keempat, marah istri pertama. Nah, ini nama Allah, siapa yang marah? Ayo angkat suaranya. Ayo, ya, kita ulang sama-sama sekali lagi. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sudah jam 11 ya. Kita akan belajar sekitar 1 jam atau 1 jam setengah lebih kurang ke depan. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan al-mu'min. Sebelumnya kita sudah membicarakan Allah
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Ada 6 nama yang sudah selesai kita bicarakan. Sekarang masuk pada nomor yang ketujuh insyaallah. Al-Mu'min. Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min yang kemarin saya kasih dalam bahasa Indonesia? Yang memberi keamanan. Yang maha memberi keamanan. Al-Mu'min. Al-Musaddiqu, itu artinya di sini Al-Musaddiqu, yang membenarkan. Yang membenarkan nafsahu, dirinya. Dirinya siapa ini? Allah. Ya. Al-Musaddiqu nafsahu, yang membenarkan dirinya, wa kutubahu, dan kitab-kitabnya, wa rusulahu, dan rasul-rasulnya, fima, pada apa-apa, yaqulunahu, mereka mengatakannya, anhu, tentangnya. Nah, itu mengatakannya tentangnya. Nya pertama kemana itu? Yaqulunahu, hu-nya kemana itu kembali? Pada ma, fima, pada apa-apa. Apa-apa itu kan ada bab berarti kan? Yaqulunahu, mengatakannya, berarti nya apa-apa yang diberikan kepada, yang ada, yang tentang berhubungan dengan zat Allah, dengan kitab Allah, dengan Rasul Allah. Anhu, tentangnya. Nya tentang siapa? Allah. Jadi yang dimaksud dengan al-mu'min di sini dalam versi bahasa Arabnya, dalam makna bahasa Arab yang kita tulis, yang maha membenarkan dirinya. Karena tidak mungkin Allah meminta kita membenarkan dirinya kalau Allah belum membenarkan dirinya. Maka mesti pembenaran itu harus dimulai dari Allah, karena kita makhluk datang belakangan. Maka kita mengikuti Allah yang membenarkan dirinya. Bagaimana caranya Allah menuntut kita membenarkan dirinya? Bab selanjutnya, wa kutubahu wa rasulahu, membenarkan kitabnya dan rasulnya. Kenapa harus ada kata kitab dan rasul? Setelah Allah membenarkan dirinya, pembenaran Allah terhadap dirinya dituangkan di dalam Al-Quran, dituangkan di dalam kitab-kitab ini turunkan. Ya, tetapi ketika dituangkan di dalam kitab itu, tidak mungkin kita bisa mencapai kitab itu jika tidak ada yang mewakili. Siapa yang mewakili? Seluruh umat manusia. Seorang rasul, para rasul. Makanya disebut warusulahu, dan rasul-rasulnya. Maka dalam bab ini kalau kita lihat, setelah Allah membenarkan dirinya, Allah membenarkan kitabnya, karena Allah lah yang menjadikan Al-Quran, menjadikan Taurat, menjadikan Zabur, menjadikan Injil, khususnya Al-Quran sebagai kalamnya sendiri, yang kemudian Allah wahyukan kepada para rasul-rasulnya. Maka Allah membenarkan semua itu, membenarkan dirinya, membenarkan kitab-kitabnya, membenarkan para rasul yang diutusnya. Terkait dengan apa? Fima yaqulunahu anhu, terkait dengan apa yang mereka katakan, para rasul-rasul katakan, ya, semuanya berkenaan dengan Allah. Rasul mengatakan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Lalu kita percaya, kita yakin. Kenapa? Karena Allah membenarkan kalimat itu. Kenapa Allah membenarkan Rasul dengan kalimat bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah? Karena Allah mengatakan, aku membenarkan diriku, dan itu bisa kalian dapatkan dalam Al-Quran. Bukankah Allah mengatakan qul huwallahu ahad? Bukankah Allah mengatakan la ilaha illa hu? Tidak ada Tuhan selain dia. Dialah Allah yang maha kuasa. Maka pada bab ini ketika Allah disebut al-mu'min, maka Allah membenarkan itu semua. Baik. Lantas di mana kata amannya? Di mana kata amannya? Kan begitu? Karena babnya belum selesai memang. Baik. Coba perhatikan. Al-mu'min. Kata al-mu'min itu berasal dari kata amanah. Dari kata amanah inilah nanti lahir amanah. Kami telah beriman. Ketika saya katakan saya mukmin, ketika saya katakan amanah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, berarti ada pembenaran terhadap apa yang Allah inginkan. Ya, jadi orang mukmin, orang yang mempunyai keinginan beriman kepada Allah. Tapi ingat, kata amanah ini itu berasal dari alif.
mim, nun. Kalau dituliskan jadi gini. Apa bacanya? Amna. Dibaca amnon. Dari kata amnon ini lahir lagi kata amanon. Alif mim nun semua kan? Alif mim nun semua kan? Betul? Amnon keamanan, aman artinya aman. Ya. Jadi pertanyaannya adalah satu. Kalau Allah Al-Mu'min, maka di manakah letak aman? Ketika Allah membenarkan dirinya, membenarkan kitabnya, membenarkan rasul-rasulnya, lalu Allah menuntut para makhluknya untuk mengenal dirinya, ya, untuk membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Maka bagi orang yang membenarkan Allah seperti itu, Allah limpahkan keamanan. Dari situlah amannya lahir. Kalau Islam kemarin apa? Orang yang Islam menyerahkan diri kepada Allah supaya selamat. Assalam. Kalau mukmin, orang yang beriman kepada Allah untuk mendapatkan keamanan. Paham? Kata Imam Al-Ghazali begini. Ini kata Imam Al-Ghazali. Setiap kata aman itu pasti ada kata takut. Ya, karena kebalikan dari aman artinya takut. Kebalikannya. Bagaimana mungkin kemudian Allah menjadi sumber aman kalau Allah juga sumber ketakutan? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Kalau Allah sumber keamanan, bagaimana mungkin pada saat yang sama Allah juga sumber takut? Karena takut itu adalah Allah yang menciptakan. Lihat metodologi bagaimana kita melihat antara aman dan takut itu berada pada titik yang sama. Pada bab Allah, aman dan takut itu ternyata berjalannya beriringan. Tidak seperti kita berjalannya bertentangan. Pada makhluk itu bertentangan. Contoh, saya pernah katakan di sini, kalau saya takut dengan binatang buas, supaya aman, saya kan pergi dari binatang buas, lari dari binatang buas. Betul? Supaya bisa saya aman. Kalau saya takut kepada pemimpin yang zalim, maka supaya saya dapat aman, saya harus menjauh dari pemimpin yang zalim itu. Betul gak? Tapi coba lihat, kalau takut kepada Allah, saya tidak bisa pergi menjauhi, tapi saya harus mendekat kepada Allah. Maka ketika kita tahu bahwa takut kepada Allah mendekat, bukankah mendekat itu seharusnya adalah keamanan, bukan ketakutan? Maka pada bab Allah, takut dan aman bergerak pada arah yang sama. Berbeda pada makhluk. Itulah kenapa Allah menyebut dirinya Al-Mu'min. Lalu Allah menuntut kita untuk menjadi mukmin. Beriman. Kita kan mukmin. Nama Allah Al-Mu'min itu diberikan kepada seluruh makhluk yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ingin kita mendekat kepada Allah agar dapat keamanan. Di saat yang bersamaan harus punya rasa takut kepada orang yang kita minta keamanan tersebut. Kan tidak dengan makhluk. Gak makhluk kan gak begitu. Kalau kita sudah mendekat ke makhluk, kita gak takut lagi. Betul kan? Tapi beda dengan Allah. Maka kalimat cinta yang pernah kita ceritakan tentang Allah, kalimat aman yang hari ini kita ceritakan, kalimat takut yang kita ceritakan, ternyata grafik perjalanannya bergerak ke satu arah, tidak bertentangan. Jadi ketika kita katakan aku takut kepada Allah, itulah makna cinta. Ketika kita katakan saya cinta kepada Allah, disitulah makna takut. Paham? Paham? Itulah kenapa Allah menyebut dirinya Al-Mu'min. Kenapa seperti itu? Supaya Allah membedakan dirinya, zatnya dengan semua makhluk. Membedakan dirinya dengan semua makhluk. Kalau Allah tidak melakukan hal tersebut, maka apa bedanya Allah dengan kita? Saya takut dengan sesuatu, saya akan pergi menjauh. Kalau saya takut kepada Allah, saya pergi menjauh dari Allah, bukankah Allah pada saat itu sama dengan makhluknya? Hah? Maka dirubah oleh Allah metodologi cara kita mengimani Allah. Ketika kita takut kepada makhluk, kita lari. Maka ketika ketakut kepada Allah, kita mendekat.
lahirlah bab cinta dan bab aman, bergerak pada grafik yang sama. Maka ketika ditanyakan bagaimana mencintai Allah, bagaimana supaya dapat keamanan dari Allah, bagaimana supaya kita bisa takut kepada Allah, dekatlah engkau kepada Allah. Bagaimana cara mendekat dengan Allah? Benarkan apa yang Allah benarkan terkait dengan zatnya Allah, terkait dengan kitab-kitabnya Allah. Apa yang ditulis dalam Al-Quran wajib dibenarkan semuanya, nggak boleh pilih pilih. Oh, saya kalau bab salat saya percaya, bab zakat saya percaya, bab warisan saya percaya, giliran bab poligami saya tak percaya. Gak bisa, karena ayatnya semuanya ada. Masalah kamu mau atau tidak mau itu cerita lain, ya kan? Masalah bab percayanya nggak boleh dipilah-pilah, nanti jatuh ke dalam hukum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan percaya kepada sebagian Al-Quran dan kamu kafir kepada sebagiannya? Dan begitu babnya nanti, nggak bisa dipilah-pilih. Jadi apapun yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran wajib diimani seluruhnya. Yang ketiga, wajib mengimani, wajib membenarkan apa yang Allah benarkan terkait dengan Rasulnya. Maka tidaklah beriman orang yang tidak percaya Nabi, tidaklah beriman orang yang tidak percaya hadis Nabi. Kenapa? Karena Allah mengatakan mukmin. Kita juga mukmin. Kalau Allah yang mukmin, yang namanya adalah Al-Mu'min, membenarkan Rasulnya, perkataannya wa may yantiqu 'anil hawa, surat An-Najm. Tidaklah Allah berbicara terkait dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dibicarakan oleh Rasulullah kecuali wahyu yang diturunkan. Berarti yang dibicarakan Nabi, bahasa beliau sendiri, keinginan beliau sendiri, hawa nafsu beliau sendiri, atau yang datang dari Allah? Clear. Maka pertanyaannya adalah, kalau Allah membenarkan Rasulnya, kenapa kita tidak membenarkan Rasul? Maka keluarlah orang dari Islam, tidak disebut mukmin kalau tidak membenarkan Rasul dan membenarkan apa yang disampaikan Rasul. Maka pada bab ini lahirlah kemudian sebuah definisi di dalam ilmu hadis. Ma'udhifa, apa-apa yang disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik yang berkenaan dengan perbuatan, perkataan, wa fi'lin, atau perbuatan, au takririn, ataupun sikap diam, itu semuanya disebut hadis Rasulullah. Mana yang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah. Itu perkataan itu. Lalu datanglah hadis-hadis perbuatan Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah wudu, bagaimana cara Rasulullah salat, bagaimana cara Rasulullah ruku, bagaimana cara Rasulullah sujud, yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita salat. Lantas bagaimana dengan hadis sikap diamnya Rasulullah? Hadis diam adalah takrir ataupun pernyataan Rasulullah yang tidak terucap tapi juga tidak ada pelarangan. Khalid bin Walid dalam sebuah peperangan itu menangkap dhab. Dhab itu apa? Kadal. Kadal gurun. Harus ada kata gurunnya. Nanti kalau disebut kadal dikirain kadal kita ini juga halal nanti. Kadal gurun. Ya, itu halal padahal ya. Padahal itu halal itu. Kadal gurun itu halal itu. Kampret haram. Saya nggak bahas masalah itu. Bukan itu. Kadal itu hukumnya halal. Saya bab itu saja. Kadal hukumnya halal. Mana dalilnya? Pada sebuah peperangan, Khalid bin Walid itu menangkap kadal gurun. Lalu dimasak sama Khalid bin Walid. Duduk satu meja dengan Nabi, berdekatan dengan Nabi, dimakan sama Khalid bin Walid, lahap sekali. Ditawarin ke Rasulullah. Kata Rasulullah, saya tidak makan yang model begitu, kata Rasulullah. Rasulullah tidak suka. Tapi Khalid, begitu Rasulullah mengatakan tidak suka, tidak berhenti makannya. Makin lahap. Gak ada saingan kan? Makan sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melihat saja, tidak melarang Khalid makan kadal gurun sampai habis. Lahap betul Khalid makan. Ini kan sikap diamnya Rasulullah, tidak ada pelarangan dari Rasulullah. Rasulullah kan lihat, berarti tahu kalau itu haram, nggak mungkin Rasulullah tidak melarang.
Itulah kemudian disebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab al-mu'min, itulah makna yang sudah kita pahami, bahwa Allah lah yang membenarkan dirinya, Allah lah yang membenarkan kitabnya, Allah lah yang membenarkan rasulnya terkait dengan apapun yang dibicarakan, dan kita sebagai hambanya dituntut untuk melakukan hal yang sama. Nah, apa akhlak kita dengan al-mu'min? Akhlak kita dengan al-mu'min adalah tidak boleh memilah-milih apa yang Allah perintahkan, mana yang suka kita, mana yang kita tidak suka. Tidak ada bab pilihan dalam hal seperti yang Allah Rasulnya cinta, kita wajib cinta. Yang Allah dan Rasulnya senangi, kita wajib senangi. Tidak boleh kemudian kita berlakukan hal yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka pada bab itu akhlak kita dengan al-mu'min sudah tercapai. Maka ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa membenarkan semuanya? Kadang-kadang disuruh hal yang berat. Ya kan? Mana hal yang berat disuruh? Disuruh perang, mati Ustaz. Disuruh jihad, mati. Kan berat itu. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepadamu peperangan. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan peperangan itu tidak kamu sukai. Siapa yang suka perang? Nggak ada. Nggak ada orang yang suka perang. Ada satu orang pun yang suka peperangan. Semua benci. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka Allah tambahkan kalimatnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, tapi yang kalian benci itulah yang lebih baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kamu mencintai sesuatu, yang kamu cintai itulah yang buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha mengetahui, kalian nggak tahu apapun. Kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sama perkataan Allah kepada malaikat ketika Allah yang menciptakan seorang khalifah. Ketika malaikat bertanya, apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian tahu. Tapi dibuat rule oleh Allah. Ketika kita mencintai peperangan karena Allah yang memerintahkan, tapi Allah bikin rule. Rule ini nggak boleh dilanggar, bukan karena kita cinta perang bisa bunuh orang seenaknya. Enggak. Ada kaedah. Kapan kita boleh berperang? Ketika ada musuh yang menyerang kita. Ketika kita diserang, kita boleh untuk membunuh orang yang menyerang kita. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Allah bikin rule-nya. Berperanglah kalian di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Siapa yang disuruh perangi? Orang-orang yang memerangi kita. Kalau ada orang non-muslim yang tidak memerangi kita, haram hukumnya diperangi. Mutlak hukumnya haram. Ini dalilnya. Tapi ingat, bab peperangan pun diatur, wala ta'tadu. Jangan kalian berlebih-lebihan. Mana makna berlebih-lebihan? Allah dan Rasulnya larang membunuh orang tua. Allah dan Rasulnya larang membunuh wanita, kecuali wanita yang ikut berperang memegang senjata. Allah larang membunuh anak-anak. Allah larang hancurkan tanaman. Allah larang untuk membunuh binatang ternak. Dilarang oleh Allah. Wala ta'tadu, karena bagian itu jika dilakukan kalian telah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai dan tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Allah nggak suka orang yang melampaui batas, karena rule-nya diperjelas oleh Allah. Jihad kamu tidak suka, aku yang wajibkan. Wajib kamu senangi, wajib kamu cintai. Tapi ingat, jangan kecintaanmu kepada jihad kamu menyebabkan kamu melampaui batas, karena ada undang-undang yang telah kususun, kata Allah. Inilah yang dimaksud dengan al-mu'min. Jadi bisa jadi ada yang Allah buat, Allah tetapkan, kita tidak suka. Tapi ingat, bukan berarti ketika kita membenci sesuatu itu kemudian menjadi jelek. Bukan berarti ketika kita menyenangi sesuatu itu kemudian menjadi baik. Maka ada kalimat dalam hadis Rasulullah, habib habibaka haunam ma'asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Cintailah orang yang engkau cintai itu sewajarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Bisa jadi suatu hari nanti yang kamu cintai itulah yang jadi musuhmu, yang menjadi orang yang paling kamu benci. Wa baghidaka haunamma. Bencilah
Orang yang menjadi kebencianmu haunamma, sewajarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, bisa jadi orang yang kamu benci itulah yang akan menjadi kekasihmu suatu hari nanti. Berapa banyak orang yang ribut di SMA, ternyata begitu tamat kuliah malah jadi istrinya. Ikrimah bin Abi Jahal itu musuhan dengan kaum muslimin Madinah. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Tapi siapa Ikrimah? Inilah yang berdiri tegak pada masa para khalifah, terutama Khalifah Umar bin Khattab ketika memerangi kaum Romawi dan Persia. Ya kan? Jadi ada ukuran. Contoh misalnya, saya sekarang benci dengan Donald Trump. Tapi siapa tahu mungkin Allah kasih hidayah untuk Donald Trump lalu masuk Islam. Bagaimana kemudian kebencian kita yang sudah kita tanam begitu kuat? Bagaimana cara mencabutnya? Sedangkan membenci kaum muslimin hukumnya haram. Maka itulah kalimatnya. Haunamma asa ayyakuna baghidaka yaum. Maka saya sering katakan bahwa jika membenci jangan benci orang, benci perbuatan. Karena kalau benci perbuatan, hilang perbuatan, kita bisa cinta kembali. Betul kan? Kalau kita membenci seseorang karena perbuatannya, bukan karena orangnya, karena perbuatan. Ketika perbuatan salah itu hilang, kita bisa jatuh cinta kembali. Karena kita tidak pernah membenci orangnya. Tapi jika Anda membenci orangnya, ketika dia jadi baik pun, Anda tidak akan bisa mencintainya. Al-mu'min. Dan jika ini dilaksanakan, maka lahirlah apa yang disebut dengan keamanan. Allah akan memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan kepada hamba-hambanya. Maka ketemulah mukmin Allah pada posisi ini sebagai namanya, dan kita yang diberi gelar dengan al-mu'min jika kita percaya dengan apa yang Allah tuntut. Ketemu. Allah memberi, kita menerima. Allah memberi keamanan, kita mendapatkan keamanan. Allah memberi kenyamanan, kita meraih kenyamanan. Clear? Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Al-muhaiminu. Al-muhaiminu. Apa di situ artinya? Yang maha mengatur. Al-muhaiminu al-musaytiru. Al-musaytiru, yang mengatur, atau bahasa lain musaitir, mengontrol. Ya, bahasa lainnya mengontrol atau menaklukkan. Yang mengatur ala atas kulli syai'in, segala sesuatu. Bikamali qudratihi, bikamal dengan kesempurnaan, qudratihi kekuasaannya. Nah, jadi kita lihat di sini al-muhaimin punya hubungan dengan qudrah, al-qadir, ya. Baik. Al-muhaimin yang mengatur segala sesuatu bikamali qudratihi, dengan kesempurnaan qudrahnya. Kita tahu begini, Allah ketika menciptakan sesuatu itu pakai kehendak dan kudrahnya, ya kan? Amna yusra ada karena Allah sudah berkehendak dan Allah Maha Kuasa menciptakan saya. Ada kudrah di situ. Ketika Allah punya kuasa untuk menciptakan saya, maka Allah akan mengatur hidup saya. Dari sejak saya ada sampai nanti saya dibangkitkan kembali, Allah atur. Bahkan sampai di dalam surga mesti Allah atur. Bagaimana Allah mengaturnya? Ada dua aspek yang harus dipertimbangkan Allah mengatur. Aspek yang pertama yang Allah atur adalah aspek kehidupan. Dari kecil jadi besar, dari pendek jadi tinggi, dari lemah menjadi kuat, dari lapar menjadi kenyang. Jadi tidak punya apapun. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita, kita nggak punya apapun. Allah berikan kita harta benda. Allah kasih rumah, Allah kasih motor, Allah kasih, bahkan Allah kasih pasangan, Allah kasih teman, semua Allah kasih. Intinya nggak punya apapun, Allah atur bab dunianya. Di saat yang sama, Allah juga ingin memberi lebih kepada hambanya, mengatur lebih untuk hambanya, supaya hambanya tidak hanya di dunia, tapi bisa dapat akhirat. Cuma akhirat pengaturannya harus dimulai dari dunia.
Bagaimana supaya bisa mendapatkan kehidupan akhirat dengan pengaturan dunia? Wajib mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka Allah bikin rule, Allah bikin peraturan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menempeleng, ya. Salat, puasa, zakat, Allah atur tuh. Kalau ini kamu lakukan semuanya, selain kamu mendapatkan kehidupan dunia, kamu akan dapat kehidupan akhirat. Semua diatur oleh Allah, Allah jamin. Jadi kalimat al-musaytir yang mengatur itu adalah garansi, jaminan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita butuhkan Allah beri. Ingat, Allah memberikan bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau saya ditanya apa yang saya inginkan, saya banyak sekali keinginan saya. Saya kalau bisa pengen punya langit. Bukan cuma rumah saya pengen punya langit. Kenapa? Saya bisa keluar angkasa tanpa bayar. Jalan-jalan keluar angkasa. Udah bosan jalan-jalan di dunia, jalannya ke angkasa sekarang. Karena saya punya langit. Iya kan? Itu kalau bicara keinginan. Tapi buat apa langit buat saya? Butuhkah saya dengan langit? Bukankah semua yang Allah berikan dalam bumi ini sudah cukup? Maka Allah beri kepada kita sesuatu yang kita butuhkan. Kita minta supaya kita jadi presiden, tapi Allah nggak ngasih kita jadi presiden. Kenapa? Hah? Karena kalau kamu jadi presiden bukan hanya merusakkan diri kamu sendiri, kamu merusakin juga orang lain. Kalau kamu jadi presiden bukan kamu aja yang rusak, orang lain juga ikut rusak. Yang sudah diizinkan oleh Allah aja ada yang bisa merusak. Firaun, Namrud. Maka kemudian ketika Allah memberikan yang dibutuhkan, maka masuklah bab itu al-musaytir. Masuklah dalam bab al-musaytir. Maka dalam bab ini kita tahu bahwa Allah lah yang mengatur secara mutlak semua yang kita inginkan. Maka bagi orang yang berpaham tentang al-muhaimin, makna muhaimin ini kemudian mengakui begini. Kalau aku kemudian hidupku sedih, maka tidaklah aku bersedih kecuali karena Allah. Karena tak layak aku sedih karena yang lainnya, karena tidak ada satupun yang punya kontrol terhadap hidupku kecuali Allah. Malaikat aja nggak punya kontrol buat kita. Pernah malaikat maut ngecabut nyawa tanpa izin Allah? Pernah? Nggak pernah. Karena malaikat maut nggak pernah membangkang. Kalau ada orang yang sudah meninggal dunia dicabut nyawanya, karena itu kontrolnya ada di Allah. Allah yang merintah malaikatnya untuk mencabut nyawa. Tanpa peduli apakah dia lagi di jalan, lagi di atas motor, di atas mobil, di atas pesawat, lagi di atas laut, mau di gunung, mau di rumah, lagi tidur, lagi terjaga, tak peduli. Di saat Allah sudah perintahkan, malaikat Jibril laksanakan, malaikat maut melaksanakannya. Kontrolnya tapi ada di Allah, bukan di malaikat. Makanya coba lihat ketika malaikat maut datang kepada Rasulullah di akhir hidupnya. Apa kata malaikat maut kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk mencabut nyawamu ataupun tidak. In amartani an aqbid qabat. Kalau kau perintahkan aku ya Rasulullah, aku cabut nyawamu, aku cabut. Kata malaikat maut. Wa in amartani an atrukak tarak. Kalau engkau perintahkan aku meninggalkanmu, aku pergi ya Rasulullah. Kenapa malaikat maut ngomong begitu? Karena Allah perintahnya begitu. Kontrolnya ada di siapa? Allah. Apa sulitnya buat malaikat maut untuk mencabut nyawa? Bukankah itu pekerjaan sehari-hari malaikat maut? Tapi tidak bisa malaikat maut melakukan kalau perintah Allah mengatakan, jangan engkau datang kepada hambaku, jangan engkau datang kepada kekasihku jika engkau tidak diizinkan mencabut nyawanya, kau kembali. Maka Rasulullah turun berdasarkan perintah itu. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku cabut nyawamu atau tidak? Kalau tidak, aku pergi ya Rasulullah. Perintahnya begitu, kontrolnya ada siapa? Ya Allah. Al-Musaytir. Maka orang yang memahami al-muhaiminnya Allah akan sampai pada akhlak begini. Dia tidak galau dengan kehidupannya. Dia tidak sedih dengan apa yang dia alami. Dia tidak lagi kecewa dengan apapun yang dia hadapi. Kenapa? Karena kontrol kekecewaan, kontrol kesedihan, semuanya ada di Allah. Jadi koneksinya
Itu sudah koneksi Allah, bukan lagi koneksi dia. Saya punya uang 10.000, alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah, tidak kecewa. Tapi orang yang tidak punya al-muhaimin, akhlak muhaiminnya tidak dapat. Kalau dia dapat 1.000.000.000, dia senang. Tapi kalau dapat 10.000, dia akan gelisah. Kenapa? Karena menurut dia, makan dia itu kontrolnya ada di dia. Makanya banyak orang yang sekarang pelit. Kenapa? Ketika dia sudah punya uang, pelitnya subhanallah, karena dia menganggap apa yang dia cari itu adalah hasil keringatnya. Sebagaimana orang yang nggak dapat setelah dia cari, dia kemudian menjadi kecewa. Kenapa? Karena dia merasa dirinya gagal. Tadi baru kita cerita kan, teman kita Habibi ya, tidak menang, calegnya tidak menang. Mungkin kalau menang nggak jadi datang ke pengajian. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kontrolnya ada di Allah. Minimal itu kan hikmah yang kita lihat sehari-hari itu. Dengan gagalnya orang yang saya bela di pemilu kada, saya sekarang jadi aktif ikut ngaji. Kalau itu menang, apalagi dikasih project, udah ngajak datang ke pengajian, lupa sama pengajian. Bener gak? Musaitirnya ada siapa? Allah. Saitarahnya ada siapa? Allah. Kontrolnya ada di Allah. Itu muhaimin. Maka orang yang muhaimin sebenarnya nggak galau. Wah, saya susah, kenapa? Ngajinya jam 12 malam. Susah. Padahal waktu ada, bukan nggak ada. Kecuali waktu tidak ada. Misalkan ada kegiatan yang lain yang urgent segala macam. Waktu ada. Maka malam minggu lagi kan, besok libur. Biar bisa. Jadi ada dua bab sebenarnya dalam hal ini. Kita yang bisa atau sebenarnya kita yang tidak mau. Kita yang tidak bisa atau kita yang tidak mau. Itu persoalannya. Jadi saitarahnya itu ada di Allah, bukan di kita. Tugas kita dalam bab al-muhaimim, kata muhaimin, lalu kaitkan dengan al-mu'min. Benarkan semua yang Allah benarkan, ikuti semua yang Allah perintahkan, jauhi semua yang Allah larang. Titik, udah, nggak banyak-banyak. Islam ini nggak repot, Islam ini mudah sekali loh Islam ini. Kita ini kan mikir bahwa masuk Islam, masuk surga itu harus tahajud tiap malam, duha setiap pagi, kan kita mikirnya masuk surga kan begitu. Iya kan? Enggak. Islam ini enggak. Makan sama-sama itu juga bagian dari ibadah kok. Kita gathering sama-sama itu juga bagian dari ibadah, karena terbentuknya silaturahmi, cinta kasih di situ. Jadi Islam itu enggak menilai dari satu sisi. Semua sisi dinilai oleh Allah. Anda jalan di jalan raya, lihat ada duri, Anda pindahkan. Itu ibadah luar biasa itu. Makanya ketika Muhammad Abdullah bin Salam, ya, ketika masuk Islam, Yahudi Madinah, apa yang dimaksudkan, yang disebut oleh Abdullah bin Salam ketika ingin masuk Islam? Apakah karena Rasulullah tahajudnya begitu kuat? Apakah karena Rasulullah SAW zikirnya begitu banyak? Bukan. Karena ngasih makan, karena sambung silaturahmi, ya kan? Salat di waktu malam ke orang tidur. Tapi kan bukan satu-satunya kan yang disebutkan, semua disebutkan aspeknya. Artinya apa? Ada aspek ilahi, ada aspek manusiawi, sosial, dan kalau istilah bahasa kita sekarang lah vertikal dan horizontal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, kita nih semua enak sekali sebenarnya jadi Islam. Teman-teman datang tadi dari sini, ke sini misalnya, nggak nyampe ke sini, naudzubillah, kecelakaan tengah jalan, dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Nggak ada yang Allah kurangi sedikit pun. Teman-teman tadi jalan ke sini, di jalan raya ada orang yang minta-minta, sedih betul ngelihatnya. Teman ngeluarin 5.000 rupiah ngasih. Mungkin itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sholat tarawihnya teman-teman tadi. Yang 5.000 yang teman-teman kasih itu mungkin lebih diterima oleh Allah daripada sholat tarawih. Kenapa? Sholat tarawih tadi itu mungkin ada macam-macam. Diajak temen lah, ya kan? Tapi yang 5.000 tadi betul-betul begitu, aduh, timbul rasa kasihan di hati. Tarik 5.000 ngasih. Nggak ada orang lihat. Kalau sholat kan banyak orang lihat segala macam. Bisa saja yang 5.000 tadi lebih bernilai di mata Allah daripada sholat tarawihnya. Jadi kita ini nggak kapling-kapling. Jadi kontrol Allah dalam kehidupan itu dari A sampai Z.
Dari A sampai Z. Z. Semuanya Allah atur. Clear? Baik. Kita lanjutkan. Al-Azizu. Al-Aziz. Al-Azizu. Baik. Al-Aziz, Al-Ghalib. Al-Ghalib artinya yang menang, pemenang. Alladzi, yang la nadhira, tidak ada saingan, lahu, baginya. Pemenang yang tidak ada tandingan. Itu Aziz namanya. Yang maha perkasa. Jadi yang disebut yang maha perkasa, yang berada pada tingkat teratas, paling atas, tidak ada lagi yang ada di atasnya, dan tidak ada yang selevel dengannya. Itu Aziz namanya. Ketika Allah mengatakan dirinya Aziz, bahwa Allah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, Allah kemudian memberikan kata Aziz itu kepada kita kaum muslimin. Kata Allah, walillahil izzatu jami'an. Bagi Allah lah keperkasaan seluruhnya. Maka jika orang yang memahami tentang aziznya Allah, bahwa Allah punya kekuatan, punya kekuasaan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan aziznya itu kepada hambanya. Ambil satu contoh yang ringan saja. Bilal bin Rabah, orang paling kalah di kota Mekah saat itu. Ammar bin Yasir, orang yang paling kalah di kota Mekah saat itu karena budak. Ibunya bahkan terbunuh di dalam siksaannya orang-orang Quraisy. Ayahnya disiksa dengan sangat luar biasa. Ammar pun juga demikian. Begitu Ammar bin Yasir masuk Islam, Rasulullah memberitahukan sesuatu kepada Ammar. Wahai Ammar, engkau akan terbunuh dalam sebuah fitnah, perang fitnah kaum muslimin. Siapapun yang membunuhmu itulah seburuk-buruk manusia. Orang yang membunuh Ammar adalah seburuk-buruk manusia. Bagaimana mungkin seorang budak hitam legam yang tidak dihargai sama sekali di kota Makkah tiba-tiba mendapatkan gelar yang istimewa, yang membunuh Ammar jadi seburuk-buruk manusia? Bukankah orang yang menjadi seburuk-buruk manusia adalah yang membunuh sebaik-baik manusia? Logis? Logis kah? Maka ketika Allah menyebut dirinya Aziz, perkasa, maka seorang Ammar bin Yasir yang tidak ada harga dan nilainya di kota Mekah diangkat oleh Allah dengan keperkasaannya untuk bisa mencapai izzahnya Allah tadi. Sanggupkah Allah mengangkat yang miskin menjadi kaya? Sanggup. Sanggupkah Allah mengangkat yang zalim untuk terlepas dari kezalimannya orang yang zalim? Sanggupkah kemudian Allah merubah orang yang zalim menjadi baik? Sanggup. Makanya ketika malaikat maut, malaikat gunung datang kepada Rasulullah ketika beliau terusir dari Bani Thaqif. Apa kata malaikat maut? Kalau engkau ingin, akan aku campakkan ke atas orang-orang Bani Thaqif di kota Taif itu Al-Akhshabain, 2 gunung. Ya, malaikat sanggup mengangkat 2 gunung besar untuk ditimpakan kepada orang Bani Thaqif yang ada di Taif. Hanya tidak terjadi karena Rasulullah tidak menginginkan, Rasulullah larang. Kalimatnya begini, kalau malaikat sanggup mengangkat 2 gunung yang besar seperti itu, dari mana kekuasaan kebesaran dari malaikat ini? Allah. Malaikat Jibril, ketika orang-orang dari Bani Sodom, orang kaum Sodom yang tinggal di dekat Laut Mati melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian, dalam beberapa riwayat disampaikan Allah mengutus malaikat Jibril dengan satu sayapnya 5 daerah kaum Sodom itu dibalikkan oleh malaikat Jibril hanya dengan menggunakan satu sayapnya, dibalikkan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang Jibril yang merupakan makhluk sanggup membalikkan 5 wilayah kaum Sodom yang begitu besar hanya dengan sebelah sayapnya? Maka jawabannya, izahnya malaikat Jibril ada karena diberikan oleh Allah.
Maka ada kalimat di dalam Al-Quran di akhir juz kedua, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak kelompok yang kecil, ghalabat fi'atan katsiratan, sanggup mengalahkan kelompok yang besar, atau tampil sebagai pemenang mengalahkan yang besar biiznillah, karena dengan izin Allah. Bukankah yang sanggup mengalahkan adalah pemenang, dan bukankah Allah adalah pemenang yang hakikat? Maka ketika Rasulullah SAW membawa 300 pasukannya ke perang Badar, harus berhadapan dengan 1000 orang Quraisy, gak ada gentar sedikit pun. Kenapa? Karena tahu ada pertolongan Allah. Ada pertolongan Allah. Bahkan itulah tempat di mana jadi kuburannya Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal bisa mati? Padahal Abu Jahal memimpin kelompok yang sangat besar, 1000 orang loh. Lawannya kan sepertiganya, cuma 300 orang. Karena ada satu yang tidak dimiliki oleh Abu Jahal, yang dimiliki oleh nabinya Rasulullah. Apa itu? Izzah, keperkasaan yang Allah berikan. Makanya Allah ketika mengatakan dirinya Al-Aziz, yang maha perkasa, maka menunjukkan bahwa ketika Allah tadi mengatakan dirinya Al-Muhaimin, yang mengontrol semua hal, artinya kontrol Allah itu dimungkinkan terjadi, bukan dimungkinkan, pasti bisa terjadi karena Allah maha perkasa. Maka dari bab ini kita ketahui bahwa kalimat Al-Muhaimin punya hubungan lagi dengan kalimat Al-Aziz. Clear? Nah, ada hal yang menarik dalam bab Al-Aziz ini. Banyak orang menganggap dirinya bahwa dia akan sampai pada izzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekedar dengan yakin saja. Yakin kepada Allah segala macam, tanpa harus melakukan apapun yang Allah perintahkan. Dalam bab akidah, orang yang seperti ini dia tetap mendapatkan bagian dari izzah Allah sesuai dengan kadarnya. Karena setiap yang benar akidahnya tetap akan mendapatkan izzah Allah, tentu berdasarkan kadarnya. Maka tidak sama kadar orang soleh dengan para nabi, tidak sama kadar izzahnya nabi dengan rasul, tidak sama kadarnya izzah rasul dengan izzahnya para malaikat, tidak sama. Semua ada kadarnya. Ada yang tertinggi di antara mereka semua, itulah yang berhak mendapat izzah Allah tertinggi. Yang kita imani sebagai seorang muslim akan didapatkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Malaikat memang sanggup mencabut nyawa, tapi tidak bisa menyelamatkan orang dari surga, dari neraka. Pernah dengar malaikat bahkan memberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat? Tidak. Tidak. Ada izzah yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh malaikat. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Bukan hanya untuk dirinya, bahkan izzah itu bisa menjangkau sebanyak orang. Maka dalam bab ini kemudian kita berakhlak dengan izzahnya Allah, bahwa Allah itu aziz, yang maha perkasa. Apa akhlak kita? Kalau kita di posisi yang kuat, maka jangan sombong, karena kita bukanlah yang paling kuat. Ketika kita berada di titik yang nadir, lemah, jangan putus asa, karena ada yang maha kuat yang sanggup menolong kita keluar dari posisi seperti itu. Jadi orang yang memaham izzah kepada Allah, maka dia tidak gundah gulana, karena dia tahu bahwa kita sebagai makhluk butuh kepada izzahnya Allah. Itu satu. Yang kedua, setiap orang, setiap manusia itu butuh kepada orang yang sanggup melindungi. Betul. Anak kecil dia butuh ayah dan ibunya untuk melindungi dirinya. Kita saat ini mungkin tidak butuh kepada orang tua, tapi mungkin butuh kepada kolega kita, butuh ke teman kita untuk melindungi kita. Nanti ketika kita sudah tua, kita butuh kepada anak kita untuk melindungi kita. Betul? Betul ya? Maka hakikatnya orang yang butuh perlindungan
itu adalah berada pada tingkat di bawah, yang menolong itu selalu berada di tingkat atas. Itu logikanya, logika hukumnya seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau Allah itu aziz, dalam posisi aziz, maka tidak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah dalam semua bab, dalam sebuah keadaan. Kenapa? Karena manusia, kekuatan yang ada manusia terbatas. Ada orang yang menjadi camat, tapi dia tidak punya kekuatan di kabupaten. Ada orang yang jadi bupati, dia tidak punya kekuatan di tingkat provinsi. Ada orang yang jadi gubernur, dia tidak punya kekuatan di tingkat nasional. Ada orang yang jadi presiden, tapi dia tidak punya kekuatan di tingkat internasional. Ada yang hebat di internasional, belum tentu bisa menguasai planet-planet yang lain. Selalu ada kelemahan pada manusia. Yang kita sandarkan tubuh kita, itu selalu punya keterbatasan izzahnya. Maka bukankah dalam bab ini poin yang kedua, menyandarkan tubuh kita kepada yang tidak punya keterbatasan, menyandarkan tubuh kita kepada yang tidak punya kekurangan, menyandarkan tubuh kita kepada yang maha perkasa, yang tidak ada lagi keperkasaan di atasnya, itu lebih layak dilakukan daripada yang lainnya. Itulah makna Al-Aziz. Maka saya sarankan ke teman-teman dalam pemahaman Al-Aziz ini, setiap kali teman-teman punya masalah, basahkan lidah dengan basahkan lidah dengan zikir. Jangan kecewa, jangan kutuk keadaan, terima saja, ikhlaskan saja. Allah nggak tidur, Allah tidak lalai. Terima keadaannya dengan ikhlas, karena yakin saja bahwa yang maha agung, yang maha perkasa sanggup membalikkan keadaan sekuat apapun. Ya kan? Siapa yang sangka bahwa laut merah yang begitu luas sanggup dibelah oleh Musa alaihi salam hanya dengan izin Allah? Segampang itu. Siapa yang membayangkan bahwa orang-orang dari kaum Sodom di dekat laut mati itu bisa dihujani oleh api dari langit? Siapa yang bisa membayangkan? Gak ada yang kita bisa menciptakan skenario seperti itu, gak ada. Gak ada manusia yang bisa menciptakan skenario seperti itu. Jadi hakikatnya inilah akhlak kita kepada Aziz. Hiduplah dengan itu. Selanjutnya, Al-Jabbar. Al-Jabbaru, yang maha gagah. Susah dibedakan kalau bahasa Indonesia ya, yang maha perkasa, yang maha gagah. Susah ya. Kalau tadi yang maha perkasa, Al-Aziz, yang maha mutlak, ya, yang tidak ada tandingan. Gak ada yang sanggup menandingi izzahnya Allah. Tidak ada yang sanggup mencapai levelnya Allah. Tidak akan. Entah itu manusia, entah jin, entah malaikat, entah apapun, tidak ada. Itu Aziz. Kalau Al-Jabbar itu artinya Al-Munaffidhu, yang melaksanakan. Al-Munaffidhu, yang melaksanakan masyiatahu, keinginannya, yang melaksanakan keinginannya ala sabili, atas jalan al-ilzam. Al-ilzami itu artinya pengharusan secara terus menerus. Oh, al-ijbar, ala sabilil ijbari. Al-ijbar itu maknanya al-ilzam, pengharusan secara terus menerus. Wal jabri, jabri itu paksaan. Paksaan. Ketika Allah mengatakan dirinya Al-Jabbar, artinya Allah sanggup memenuhi keinginannya dengan kondisi Allah paksakan. Mana dalilnya? Kalau saya ditakdirkan besok meninggal, saya nggak akan bisa melawan. Meninggal ya meninggal, datang waktu meninggal, saya kurung diri saya. Makanya kan ada cerita, kalau nanti ketemu kiamat dunia, iblis tuh lari kemana-mana tuh, menghindari malaikat maut, dikejar oleh malaikat maut, mati juga, dipaksa harus mati, ya mati. Ada sabilin ijbari wal jabri. Dalam bab kehidupan pun juga seperti itu. Allah paksakan kita sholat karena hukumnya wajib.
Hanya paksaan dalam bentuk sholat tidak sama dengan paksaan dalam bentuk cabut nyawa tadi. Kalau pencabutan nyawa pengakhiran, tapi kalau pemaksaan terhadap sholat itu tidak menyebabkan Allah putus nikmatnya. Kamu nggak mau sholat, saya nggak mau sholat, malas saya sholat. Dia kalau belum saatnya meninggal, dia masih Allah kasih nikmatnya. Hanya apapun yang dia kerjakan saat itu nanti akan dipertimbangkan di hari kiamat. Kalau banyak dosanya masuk neraka, itu aja. Tapi kalau Allah paksakan dalam bentuk kematian, maka Allah putuskan semuanya. Artinya kenikmatan di dunia Allah selesaikan, sudah selesai. Dia hanya banyak bagian yang ada di dalam kubur saja. Kenikmatan di kubur. Di dunia sudah selesai. Jadi Allah ketika memaksa manusia, kita tanya apakah Allah sanggup? Jawaban kita sanggup. Mana dalilnya? Karena salah satu dari Asmaul Husna namanya Al-Jabbar. Paksakan. Apakah Allah sanggup meletakkan kehendaknya sesuka hatinya dan tidak ada yang sanggup menolaknya? Kita jawab, iya, pasti Allah sanggup. Mana dalilnya? Karena dalam Asmaul Husna namanya Al-Jabbar. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, maka kemudian kita tahu bahwa yang sanggup memaksakan kehendak 100% itu hanyalah Allah. Yang sanggup untuk mewujudkan keinginannya 100% itu hanya Allah. Berapa banyak dari kita yang bisa mewujudkan keinginannya? Berapa banyak? Saya pengen cita-cita, ingin ini, pengen itu. Berapa banyak yang tidak kita sampaikan? Kenapa? Karena kita bukan Al-Jabbar. Maka orang yang berakhlak dengan Al-Jabbar, dia menghitung diri. Saya bisa berhasil, saya bisa gagal. Saya bisa menang, saya bisa kalah. Saya bisa benar, saya bisa salah. Karena kita bukan Al-Jabbar. Orang yang kemudian menganggap dirinya mampu melakukan segala hal, maka telah meletakkan dirinya pada posisi Tuhan. Karena dia sedang menghukum dirinya sebagai Al-Jabbar. Makanya sangat hina jika ada orang kaya menganggap kekayaannya itu karena dirinya. Sangat hina orang yang berilmu menganggap intelektualitas yang dia miliki itu karena dirinya. Sangat hina orang yang gagah perkasa, berbadan, berotot besar, berbulu dada misalkan, itu menganggap dirinya hebat seperti itu, kuat seperti itu karena dirinya. Itu manusia paling hina. Kenapa? Karena dia bukan Al-Jabbar. Yang jadi itu Al-Jabbar. Buktinya mana? Orang sangat kuat badannya, suruh lawan sama tentara. Datang tentara 10 orang, didor sekali, selesai hidupnya. Iya kan? Dia tidak bisa memaksakan kehendaknya, selalu ada batasan. Tapi tidak dengan Allah. Kalau Allah mau menggulung dunia ini, Allah sanggup. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, walau sya'a laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian ini semua satu umat saja. Satu model saja Allah kasih. Kalau Allah mau. Kenapa Allah mengatakan begitu? Walau sya'a. Kalau Allah pengen. Kenapa? Karena Allah punya masyiah, keinginan, kehendak. Tapi kehendak Allah yang Allah wujudkan bukan itu. Tapi kalau Allah punya keinginan itu, Allah sanggup melakukannya. Tanpa ada satu orang pun bisa menghalanginya, tanpa satu orang pun bisa mengintervensi Allah. Tapi Allah berkehendak, inna ja'alnakum syu'uban wa qabail. Tapi aku berkehendak bukan ingin menciptakan kalian cuma satu umat saja. Aku berkehendak kalian kuciptakan beda-beda bangsanya, beda-beda sukunya. Itu kuciptakan, kata Allah. Tapi ingat, kalau kuciptakan kalian satu bangsa saja, kulihat ciptakan kalian satu suku saja, aku sanggup, kata Allah. Tapi kehendakku, aku ingin menciptakan kalian banyak bangsanya, banyak sukunya. Dan tidak ada satu bangsa lebih baik dengan bangsa yang lain. Tidak ada satu suku lebih baik dari suku yang lain. Karena semua dinilai dari inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Itu doang. Nah, ada yang lain. Oh, kamu bangsa Eropa Romawi. Kalian bukan lebih baik dari bangsa Cina. Kalian Cina tidak lebih baik dari kami Melayu. Kami Melayu tidak lebih baik dari Arab. Orang Arab tidak lebih baik daripada Afrika. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kehendak. Ketika Allah berkehendak menciptakan orang berbangsa bersuku, terjadi tidak? Terjadi. Kan saya sering bilang, saya nggak bisa protes ke Allah karena saya dilahirkan di Aceh. Nggak bisa. Kalau saya ditanya pengenmu bagaimana Amna, saya pasti akan pilih dilahirkan di samping Ka'bah.
Mana tempat yang lebih baik di atas muka bumi selain Ka'bah? Saya akan pilih di sana. Nggak mau saya di tempat lain. Tapi Allah ketika berkehendak nggak bisa kita intervensi karena ala sabilin ijban. Terus menerus terjadi pengharusan itu terus menerus. Selamanya saya akan jadi orang Aceh. Sampai saya meninggal saya masih jadi orang Aceh. Allah paksakan saya jadi orang Aceh. Dan Allah sanggup. Tetapi ketika paksaan itu terjadi, ketika kehendak Allah itu terjadi, Allah tidak menzalimi. Hei amna, jangan kemudian kamu yang lahir jauh dari Ka'bah lalu merasa bahwa kamu tidak bisa menandingi orang yang hidup di Ka'bah. Kamu bisa, bahkan kamu bisa mengungguli orang-orang yang hidup di samping Ka'bah. Bagaimana caranya? Bukankah kebaikan yang telah kutaburkan di atas permukaan ini kubuka lebar-lebar? Tadi yang saya katakan kan, Islam ini kan enak sekali sebenarnya. Teman-teman duduk begini saja dengar. Itu jauh lebih baik daripada orang yang di luar sana yang ngomong, karena yang diomonginnya tidak ada manfaat. Sih kan di mata satu arah, leher kadang-kadang sakit, harus begini terus, ya kan? Tapi bisa jadi itu lebih baik. Maka Allah buka tuh celah-celahnya banyak betul pintu kebaikannya. Enggak cuma di tangan, tapi juga di mulut. Enggak cuma di mulut, tapi juga di nafas. Tidak di nafas, juga di kita cium bau yang harum. Cium bau harum bisa jadi ibadah. Bagaimana? Ketika engkau mencium bau harum, lalu engkau ingat, kalau bau harum ini aja makhluk begitu indahnya baunya, bagaimana dengan Allah yang Maha Pencipta? Udah jadi ibadah. Kita makan nasi, hukumnya akan mubah makan nasi, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Tapi ketika kita makan, teringat dengan yang memberikan makan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberi makan dari kelaparan dan memberi keamanan dari ketakutan. Teringat dengan kalimat itu, jadi ibadah. Ya kan? Bahkan bisa saja ibadah sederhana yang seperti itu bisa mengalahkan ibadah salat tahajud. Bagaimana caranya, Ustaz? Bisa jadi ketika kamu ingat itu ikhlas betul hatimu. Sedangkan yang salat tahajud belum tentu ikhlas. Yang menang yang mana? Kan yang ikhlas. Yang ikhlas kan? Ya. Jadi luar biasa ibadah Islam itu. Jangan dikapling-kapling. Banyak sekali kebaikannya. Jadi ketika saya dipaksa oleh Allah jadi orang Aceh, tidak kemudian membuat saya jadi rendah hati. Saya kalau kemarin di Borobudur, saya ngomong begini. Saya ini datang lahir dari keluarga desa. Ibu saya itu petani. Tapi hari ini saya bisa ngomong di depan orang kaya. Saya bisa ngomong di depan pejabat. Saya bukan pejabat, tapi bisa ngomong di depan pejabat. Saya bukan orang kaya, tapi saya bisa bicara di depan orang kaya. Bisa tunjuk orang kaya. Nah, kalau mau tunjuk orang kaya, jadilah seperti saya. Enak tunjuk orang kaya. Oh, kamu berani dia mantap. Iya kan? Jadi ada bagian yang harus kita syukuri yang Allah berikan. Kamu memang jauh dari Ka'bah, kamu jauh dari tanah haram, tapi aku berikan bab yang lain yang istimewa, yang tidak akan membuat kamu lebih rendah daripada mereka yang lahir di samping Ka'bah. Nah, jadi Allah tidak memboli. Jadi kalimat Al-Jabbar dalam akhlak kita, bahwa apapun kehendak yang Allah inginkan, jangan lawan, terima saja, ikhlas. Tapi jangan ketika saya ngomong begini terus tiba-tiba jadi loyo. Semuanya ketetapan Allah, terima sajalah. Enggak, kamu terima tapi kakimu langkah. Kamu terima tanganmu gerakkan. Kamu terima badanmu bergerak. Kalau cuma terima saja, itu bukan memahami Jabbar namanya. Kamu tidak perlu memahami Al-Jabbarnya Allah. Karena masyiah pada bagian itu, kehendaknya ada di Allah, bukan di kamu. Kehendak di Allah, kamu diberi ujian, kamu diberi takdir, kamu terima dengan ikhlas, lalu kamu tetap berusaha. Itu keinginan Allah juga. Kenapa kamu kemudian ketika Allah mentakdirkan begitu, terima saja? Enggak, kamu usaha lagi. Masih gagal, usaha lagi. Ya kan? Nah, itu makna Al-Jabbar. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbiru. Al-Mutafarridu, yang satu-satunya bisifati,
dengan sifat-sifat al-'uzmati, keagungan, wal kibriyai, kebanggaan atau pembanggaan diri, kesombongan, kibriya, al-mutakabbiru, yang membesarkan dirinya, al-mutakabbir, yang membesarkan dirinya, anin naqsi, daripada kekurangan, wal hajati, dan kebutuhan. Jadi ketika kita dikatakan Allah al-mutakabbir, maka ada dua maknanya, bahwa Allah satu-satunya yang punya sifat yang agung dan sombong. Yang kedua, Allah lah satu-satunya yang bisa membanggakan diri, karena Allah tidak terikat dengan kekurangan dan kebutuhan. Allah nggak butuh kita. Maka kan saya katakan, kalau kamu sholat itu untuk diri kamu, bukan untuk Allah, karena Allah nggak butuh sholatmu. Memang kalau kamu nggak sholat, Allah kemudian jadi pensiun jadi Allah? Enggak. Kamu sholat nggak sholat, Allah ya Allah, maka kamu yang jadi masalah. Begitu kan? Nah, inilah. Tapi beda dengan manusia. Coba lihat manusia. Saya hari ini misalkan punya kebutuhan. Katakanlah misalkan saya bayar hutang. Saya bayar hutang misalnya. Saya belum punya uang. Saya akan minta tolong kepada siapapun. Tolong bantu saya membayar hutang saya, misalkan begitu. Ketika tidak ada yang membantu, bisa saya selesaikan hutang saya? Tidak. Karena saya butuh kepada yang lain. Tetapi Allah dalam semua aspek tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada apapun, dan juga tidak butuh dalam bentuk apapun. Kita masih butuh kepada siapa, kita butuh kepada apa, kita masih dalam bentuk apa. Betul? Itu. Maka logikanya sederhana begini. Kalau kemudian Allah tidak butuh kepada siapapun, kalau Allah kemudian tidak butuh kepada apapun, kalau Allah tidak butuh dalam bentuk apapun, bukankah artinya Allah punya segalanya? Hah? Bukankah yang punya segalanya boleh membanggakan diri? Bukankah yang punya segalanya boleh menyombongkan diri? Bukankah yang punya segalanya boleh membanggakan diri? Sekarang saya tanya, kenapa sekarang manusia membanggakan diri? Apa yang kamu punya? Oh, saya jadi presiden. Presiden masih butuh orang lain. Mana dalilnya? Kalau dia nggak punya rakyat, dia nggak bisa jadi presiden. Anggota DPR masih butuh orang lain. Kalau nggak ada yang milih, bagaimana kamu jadi anggota DPR? Menteri masih butuh orang lain. Kalau nggak ada presiden, bagaimana kamu bisa diangkat jadi menteri? Karena kamu kan pembantunya presiden. Rakyat pun masih butuh orang lain. Bagaimana kamu disebut rakyat kalau nggak ada pemimpin? Bagaimana caranya? Maka jika kita lihat dalam aspek ini, tidak ada satupun di antara kita yang punya segalanya. Maka kalimatnya begini, kalau Allah yang punya segalanya boleh membanggakan diri, boleh menyombongkan diri, maka bukankah kita yang tidak punya segalanya tidak boleh menyombongkan diri? Saya sering menganalogikan begini, kalau kita boleh menyombongkan diri hanya dengan titipan yang Allah berikan kepada kita, lalu dengan titipan itu kemudian kita menganggap diri kita hebat, lalu menganggap diri kita ini luar biasa, bukankah yang paling hebat di dunia ini tukang parkir? Ya kan? Itu tukang parkir. Mobil, siapa orang paling banyak mobil di dunia ini? Tukang parkir. Siapa orang paling banyak motor di dunia ini? Tukang parkir. Pernah lihat tukang parkir sombong? Tidak. Pernah. Mobilku 30 hari ini, pernah melihat? Pernah lihat? Nah, kita ini di mata Allah tukang parkir. Lalu tukang parkir ngapain sombong? Kita ini tukang parkir di mata Allah. Kenapa? Karena yang kita terima ini semua titipan Allah. Coba lihat tukang parkir, terima pagi hari senang dia. Begitu mobilnya pulang tetap senang dia. Kenapa terima pagi hari dia senang? Dia sudah mikir, nih ketika mobil ini keluar gue dapat duit. Ketika mobil keluar dia tetap senang. Kenapa? Sudah dapat duit. Tapi dia tidak pernah, padahal duitnya kan nggak sebanding dengan mobil. Mobil harganya 1 miliar, uang yang dia terima 5.000 perak, tapi tetap bikin dia senang. Apa yang bikin dia senang? Karena dia tidak melihat 1 miliar, karena yang 1 miliar itu bukan punya dia. Yang dia lihat itu yang 5.000, karena 5.000 itulah hak dia. Kita sering melihat yang bukan hak kita. Jadi presiden seakan-akan sudah memiliki semuanya, padahal cuma 5 tahun urusannya. Jadi anggota DPR seakan-akan sudah mewakili semua suara, padahal hanya satu provinsi.
Iya kan? Jadi kita jadi sombong. Maka kalimat yang benar dalam bertakhalluk dengan Asmaul Husna Allah dalam bab ini, kita berakhlak dengan nama Allah, maka orang yang memahami al-mutakabbir tidak akan pernah kemudian mengangkat wajahnya tinggi-tinggi di hadapan Allah. Dia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Dia akan selalu tunduk. Sudah pernah saya bagi ya, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man tarafa'a wada'ahullah. Apa artinya? Barang siapa yang mengangkat dirinya, Allah jatuhkan. Yang menundukkan dirinya, Allah angkat. Jadi itu maknanya itu. Maka lahirlah dari bab ini kalimat at-tawadhu. Tawadhu arti kata dari kata wadha'a. Wadha'a itu meletakkan. Yang namanya meletakkan dari atas ke bawah, itu namanya meletakkan. Karena kalau dari bawah ke atas namanya mengangkat. Wadha'a itu dari atas ke bawah. Maka orang yang tawadhu, dia yang meletakkan dirinya di atas ke bawah. Kenapa? Karena yang di atas itu adalah Allah, dia di bawah. Dalam bahasa akidah namanya penghambaan diri. Itu bahasa agamanya. Bahasa akidah penghambaan diri. Ketika sudah sampai pada bab ini, lahirlah apa yang kemudian Allah sebut, kita abdun min ibadillah, hamba dari hamba-hambanya Allah. Nah, itu makna tawadhu. Ada analogi yang sering kita bahas di sini kan, terutama di bab-bab tasawuf. Uang yang ada di kantong kita hari ini bisa saja bentar lagi jadi punya tukang bakso, ya kan? Uang kita hari ini tiba-tiba jadi bahan buka puasa bersama. Uang di kita tiba-tiba jadi beli kue dimakan bersama. Uang di kantong kita tiba-tiba berubah jadi kopi majelis yang diminum bersama. Iya kan? Uang di kantong kita tiba-tiba berubah jadi kambing yang kita makan bersama. Oh, masih mau lagi? Nah, udah aminnya gede itu rasa. Ya, seperti itu kan? Jadi itu hakikat kita tidak mutakabbir. Satu. Ada analogi lain lagi. Mutakabbir itu kan karena punya kepemilikan yang sangat luas, semuanya punya. Kalau pakaian, itu pakaian yang paling besar. Kita yang badan segini kalau pakai pakaian yang besar, kira-kira kalau pakai pakaian yang sangat besar itu bentuknya seperti apa? Ditertawakan orang kan? Tenggelam. Wah, tenggelam bahasanya. Coba kalau kita pakai baju yang sangat besar, lalu kita jalan di jalan raya, pergi ke mall pakai baju gede banget. Satu mall mulai dari security-nya sampai pengunjung semua nonton kita. Ini orang stres atau gimana? Bajunya gede banget. Itulah hakikat yang menyombongkan diri. Karena bajunya terlalu besar, nggak pantas di badan yang kecil. Karena baju yang besar itu hanya pantas yang besar juga. Iya kan? Hanya yang besar juga. Maka yang besar itu adalah Allah. Makanya Allah disebut kabir. Makanya Allah disebut akbar. Maka kita baca Allahu akbar. Maka tak pantas kemudian baju kesombongan itu ada di badan kita. Makanya Allah haramkan kesombongan kepada kita. Itu alasan. Inilah makna, inilah akhlak yang harus terbalik dari Asmaul Husnanya. Allahnya menyombongkan diri, kita diharamkan. Kita diminta untuk yang sebaliknya. Ini bagiannya nih. Clear? Baik. Kita lanjutkan satu lagi. Ini nggak bisa satu lagi. Ini 3 lagi. Karena ini teman-teman boleh digaris al-khaliq, al-bari, al-musawwir itu maknanya berdekatan. Al-bari, al-musawwir itu berdekatan. Berdekatan maknanya. Baik. Kita baca dulu terjemahannya. Nanti saya jelaskan di mana saling berdekatannya. Al-khaliqu itu berasal dari kata khalaqa yang artinya menciptakan. Al-khaliqu artinya al-mubaddi'u yang melakukan bid'ah. Al-mubaddi'u itu artinya bid'ah. Melakukan bid'ah itu artinya membuat hal baru. Karena menciptaan itu membuat hal membuatkan dari sesuatu yang tidak ada kepada yang ada. Itu kan namanya menciptakan. Fitrah sebelumnya tidak ada, diciptakan oleh Allah jadi ada. Betul kan? Al-mubaddi'u yang menciptakan. Li khalqihi makhluk-makhluknya bi iradatihi dengan kehendaknya. Itu yang dimaksud dengan al-khaliq, penciptaan pada al-khaliq. Al-barik juga sama. Kalau yang kemarin apa? Yang maha
Yang maha membuat, melepaskan. Yang maha membuat, yang maha melepaskan. Yang membuat kan juga menciptakan. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Al-Bari artinya al-mumayyiz, yang membedakan. Li khalqihi, makhluknya. Bisuwari, dengan gambar-gambar, image-image, bentuk-bentuk al-mukhtalifah, yang bermacam-macam. Nah, itu Al-Bari. Lihat wajah Gila nggak sama dengan wajah saya, karena Allah Al-Bari. Lihat badan saya nggak sama dengan badan Ashraf, karena Allah Al-Bari. Clear? Nah, itu secara makna. Al-Musawwir artinya alladzi, yang a'ta, memberi, likulli khalqin, untuk setiap makhluk, suratan, bentuk atau gambar atau image, khusus, yang khusus. Jadi kalau melihat tadi Gilang beda sama saya, ya, itu Al-Bari. Tapi Gilang bentuknya seperti itu secara khusus, itu menunjukkan Allah Al-Musawwir. Clear? Begini cara bedakan. Ada analogi yang paling bagus dibuat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsa' Al-Asna. Kalau kita bikin bangunan, kita bikin rumah. Nah, rumah itu kan perlu diukur dulu. Butuh ukuran, butuh gambar, digambar dulu ukurannya, itu disebut khaliq gitu. Maka Allah ketika sudah menentukan akan menciptakan manusia seperti itu, sudah disebut dengan khaliq. Tapi belum diciptakan. Belum ada manusianya. Allah hanya menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam seperti ini. Tingginya seperti ini, berat badannya seperti ini. Iya kan? Bentuk gambarnya seperti ini. Sudah ada tuh. Ya. Tapi Nabi Adamnya belum diciptakan. Pada posisi itu Allah sudah Al-Khaliq. Lalu kemudian Allah ciptakan Nabi Adam sesuai dengan ukuran-ukuran tadi. Seperti bangunan. Bangunan tadi sudah diukur, gambarnya sudah dibuatlah bangunan dengan ukuran dan gambar tadi. Dirancang. Bukan dirancang lagi, bukan didesain lagi, sudah dibangun. Sudah eksekusi ini. Ya, sudah dibada pembangunan dari rancangan dan desainnya. Itu disebut Al-Bari. Disebut dengan Al-Bari. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam, sudah dikasih mata dua, dikasih hidung dua lubang, dikasih mulut, dikasih dua tangan, dikasih dua kaki, sudah ada wujudnya di dalam surga. Maka Allah sudah Al-Bari. Ini berlaku untuk semua makhluk hidup semuanya. Jadi Allah ciptakan daratan, Allah ciptakan lautan, Allah ciptakan malaikat, sama semuanya dengan konsekuensi ini. Yang ketiga, bangunan yang sudah dibuat tadi itu kan butuh hiasan. Iya kan? Harus dibikin halus, dikasih cat warna. Betul ya? Kemudian dipoles, kemudian diletakkan perabotan supaya indah. Nah, ini bagian Al-Musawwir namanya. Al-Musawwir. Maka pada manusia, kalau ketika Allah sudah menciptakan, Allah sempurnakan penciptaan manusia kan? Khalaqa wa sawwa. Karena kalimatnya begitu. Khalaqa menciptakan, wa sawwa, Allah sempurnakan. Penyempurnaan itulah yang disebut dengan Al-Musawwir. Iya kan? Allah ciptakan Habibi, sudah ada ini segala macam. Lalu Allah poles. Allah sempurnakan. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, penyempurnaan penciptaan itulah bab Al-Musawwir itu. Situlah letak bedanya Al-Khaliq, Al-Barik, Al-Musawwir. Al-Khaliq di permulaan, Al-Barik ketika diciptakan, Al-Musawwir penyempurnaan dari penciptaan itu. Lantas, kenapa di dalam Al-Quran banyak dipakai kata khalaqa? Allah ciptakan khalaqa. Kenapa diciptakan? Kalau Allah sebut Al-Musawwir, khalaqanya nggak masuk. Kalau Allah sebut Bari, khalaqanya tidak masuk. Ketika Allah sebut khalaqa, masuklah Al-Bari, Al-Musawwir. Karena tidak mungkin ada Al-Bari, Al-Musawwir kalau tidak berimbas kepada khalaqa, tidak berdasarkan ke khalaqa. Maka dalam hal ini, ketika Allah mengatakan dirinya Al-Khaliq, Allah mengatakan dirinya Al-Bari, Allah mengatakan dirinya Al-Musawwir, lahir pemahaman pada kita bahwa semua yang ada ini sudah ada ukurannya pada Allah. Makanya Allah mengatakan, kami menciptakan segala sesuatu biqadar, ada ukurannya. Sudah ada ukurannya pada Allah semuanya. Habibi akan hidup berapa lama? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Karena Allah
Khaliq. Ketika Allah menciptakan kematian kepada Habibi, jadilah. Lalu Allah sempurnakan kematian tersebut. Ya kan? Ruhnya dicabut kan gitu. Tidak lagi sakaratul maut, dicabut ruhnya, diletakkan di tempat lain sudah. Alhamdulillah, amin amin ya Allah. Amin. Nanti kalau sudah kiamat. Nah, hal-hal seperti itu menjadikan kemudian Allah Khaliq, Barik dan Musawwir. Bisa dipahami perbedaan Al-Khaliq, Al-Barik, Al-Musawwir? Jadi dalam hal ini kita paham Al-Barik itu bukan Al-Musawwir. Kenapa Allah Allah rangkai namanya dengan 3 kalimat itu? Supaya menghadirkan pemahaman kepada kita bahwa dari A sampai terakhir itu semua kreasinya Allah. Ashraf datang dari rumah tadi, dari sana ke sini, itu kreasinya Allah. Kalau bukan karena kreasinya Allah, nggak mungkin Ashraf nyampe ke sini. Makanya bahasa Al-Quran sering sekali lihat, bayangkan ketika Nabiullah Isa alaihi salam mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, apa kata bisa? Wa rasulan ila Bani Israel, bahwa Nabiullah Isa alaihi salam adalah seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Anni ji'tukum bi ayatin min rabbikum, aku adalah rasul yang diutus kepada kalian yang ayat-ayatnya itu diberikan dari Tuhan kalian juga, kata Nabiullah Isa. Lalu Rasulullah, apa ayat-ayatnya? Disebutkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Anni akhluqu tayr, apa akhluqu lakum minat-tini kahayati tayri fa anfukhu fihi. Aku kemudian mengambil segenggam tanah, lalu kutiup tanah tersebut. Kata Nabiullah Isa, jadilah tanah yang kutiup tadi itu burung yang berterbangan. Saya tanya, berarti Nabi Isa Khaliq? Mana dalilnya? Kata Nabiullah Isa, fayakunu tayran biidznillah. Jadilah tanah yang kutiup tadi itu menjadi burung yang berterbangan dengan izin Allah. Khaliqnya siapa? Allah. Karena kalau Nabiullah Isa yang Khaliq, gak mungkin ada kalimat biidznillah. Jadi Nabi Isa hanya sebab saja. Musabbibnya, yang meletakkan sebab itu, yang menciptakan sebab itu tetap Allah. Nabiullah Isa nya diciptakan, burung yang terbang tadi pun diciptakan oleh Allah, musabbib. Mana dalil-dalilnya lagi? Makanya kan Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Allah, arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang sudah mati. Bagaimana cara engkau menghidupkan? Allah balik tanya kepada Nabiullah Ibrahim, awalam tu'min, wahai nabiku Ibrahim, kau tidak percaya, engkau tidak beriman? Kata Nabi Ibrahim kepada Allah, bala, ya Allah, pasti aku percaya ya Allah, tapi aku minta hal tersebut ya Allah, liyatma'inna qalbi, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi ya Allah, aku mohon itu kepadamu ya Allah, supaya makin bertambah tenang hatiku, karena aku tahu bagaimana engkau menciptakan makhlukmu, sehingga aku kemudian bisa selalu bersyukur kepadamu. Karena Nabiullah Ibrahim kan yang melihat bulan, bintang, mencari siapa Tuhannya. Ketika melihat bulan, oh jangan-jangan inilah Tuhanku. Masih ingat surah Yusuf? Oh surah apa, Ibrahim apa Anbiya? Wallahu alam, saya lupa surahnya. Lalu kemudian melihat lagi matahari, oh yang ini lebih besar, jangan-jangan ini Tuhanku. Tapi pada akhirnya apa kata Nabiullah Ibrahim? Begitu melihat matahari tenggelam, tidak, Tuhanku tidaklah tenggelam. Maka ketika sudah yakin siapa Tuhannya, maka mintalah Nabiullah Ibrahim kepada Allah, ya Allah, perlihatkan aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati, bagaimana engkau menciptakan, itu hakikatnya. Allah bertanya, engkau tidak percaya wahai Ibrahim? Tidak ya Allah, aku percaya, hanya saja aku mohon kepadamu supaya tenang hatiku. Apa kata Allah? Fakhud arba'atan minat tayr, ambillah 4 burung. Suruh ngambil 4 burung. Fakhud arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika ilal jabali, ya, fasurhunna, lalu kamu letakkan di gunung-gunung yang berbeda-beda. Burung tadi dibunuh, dipotong-potong, lalu diletakkan di tempat gunung-gunung yang berbeda. Berdiri Nabi Ibrahim jauh dari gunung-gunung tersebut. Wad'uhunna, panggil yang telah kau potong-potong tadi itu, panggil aja. Disuruh kepada Nabi Allah Ibrahim, suruh panggil. Ya'tinaka sa'ya,
maka burung-burung itu akan datang kepadamu dengan seketika. Pertanyaannya, bagaimana mungkin burungnya udah dipotong oleh Nabiullah Ibrahim, diletakkan di gunung-gunung terpisah-pisah, lalu dipanggil tiba-tiba datang? Bagaimana caranya? Kalau bukan karena kun fayakun. Khaliq, Barik, Musawwir. Kalau burung sudah dipotong-potong, kau udah hancur tuh. Udah hancur banget kan? Mana dalilnya? Tanya aku. Bagaimana cara tadi membakar ayam? Bagaimana tadi masak ayam? Bisakah Allah kemudian kalau mau bisa menghidupkan ayam itu kembali? Bisa. Ini dalilnya nih. Ini dalilnya. Sebagaimana dalil pada Nabiullah Isa alaihissalam tadi, inilah dalil kepada Nabiullah Ibrahim. Dua cerita yang terjadi pada zaman Nabiullah Ibrahim dan juga terjadi pada Nabiullah Isa alaihissalam adalah bukti bahwa Allah Khaliq, Barik, Musawwir. Makanya kenapa Nabiullah Isa alaihissalam ketika menyerukan Bani Israel yang menyembah dirinya apa mengatakan, Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Allah itulah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dalam bahasa yang lain, jangan kalian sembah aku, sembah Allah yang menciptakan aku dan kalian, karena dialah zat yang menjadi Tuhan kalian dan Tuhanku. Itu kalimat yang keluar dari Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena Nabiullah Isa, karena Nabi Isa tahu bahwa dirinya bukan Khaliq, dirinya bukan Al-Barik, dirinya bukan Al-Musawwir. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam paham bahwa Allah Khaliq, Barik, Musawwir, maka Nabiullah Isa alaihissalam tanpa ragu menyuruh kaumnya, Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Walaupun beliau kemudian diancam dibunuh. Ya, kan diancam dibunuh. Sampai-sampai beliau orang mengatakan, Man ansari ilallah, siapa penolongku kepada Allah? Siapa? Sampai begitu. Datang murid-murid yang mengatakan, Nahnu ansarullah, kaum Hawariyun. Datang orang-orang Hawariyun mengatakan, muridnya, Nahnu ansarullah, kamilah penolong Allah. Amanna billah wa syahad bi anna, kamilah orang-orang penolong kepada Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan bersaksikanlah bahwa kami orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi? Ternyata di kalangan Hawariyun itulah yang kemudian mengkhianati Nabiullah Isa kan? Ya, mengkhianatinya kepada orang-orang kalangan Yahudi, sehingga dilaporkan kepada pembesar Romawi saat itu. Kan begitu? Allah muliakan nabinya, diangkat. Karena Allah tidak mau Nabi Isa dihinakan oleh mereka. Dirubahlah orang yang berkhianat itu menjadi Nabiullah Isa sampai disalib. Ya, sedangkan Nabiullah Isa, wa rafi'uka ilai, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Kami matikan engkau, kami wafatkan engkau. Wafat di sini karena kalimatnya wafat bukan kalimat mati. Wafat itu artinya tidurkan. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kubuat engkau tertidur seperti orang mati, lalu ku angkat engkau wahai Musa kepadaku. Kepada Isa, kepadaku. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru. Kami jadikan orang-orang yang ikut kepadamu, yang tidak berkhianat kepadamu, yang tidak menentang dakwahmu, di atas orang-orang kafir. Segitu mudahnya Allah mengatakan begitu. Makanya kenapa Nabi Isa alaihissalam kemudian harus datang pada kedatangan yang kedua? Di antara tugas Nabiullah Isa alaihissalam pada kedatangan yang kedua, salah satunya adalah menghancurkan salib. Kenapa? Karena saliblah simbol di mana Nabiullah Isa alaihissalam disembah sebagai Tuhan. Maka salah satu tugas beliau pada kedatangan yang kedua selain membunuh Dajjal adalah menghancurkan salib. Beliau ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah menciptakan kalian, aku bukan Khaliq, aku bukan Barik, aku bukan Musawwir. Bagaimana kalian bisa menyembah yang bukan Khaliq, bukan Barik, bukan Musawwir? Maka simbol yang kalian sembah, yang kalian jadikan sebagai simbol penyembahan diriku, hari ini kuhancurkan. Karena itu adalah kesalahan yang sangat mutlak. Maka dihancurkan. Itulah salah satu alasan kenapa Nabiullah Isa alaihissalam harus turun ke muka bumi lagi. Selain membunuh Dajjal, di antaranya lagi membunuh babi. Membunuh babi. Kenapa babi dibunuh? Karena babi adalah makanan yang diharamkan dulu dan sekarang. Tapi ternyata umat yang terdahulu yang mengikut Nabi dahulu, ternyata sehari ini sudah menghalalkan babi. Maka babi harus dibunuh sebagai simbol pengharaman mutlak dari dulu. Ini bukan syariat Nabiullah Muhammad saja yang mengharamkan babi. Dari dulu, dari Nabi Musa sudah haram babi itu. Nah, cuma kan sekarang macam-macam kan. Kalau babi nggak apa-apa selama bukan babi hutan.
Jadi ada pembagian sekarang. Enggak, padahal dulu babi saja. Mana ada babi hutan? Enggak ada babi hutan, yang ada babi gurun di sana. Ada hutan yang di sana. Pernah lihat hutan di Palestina? Ada hutan Palestina yang ada gurun, babi gurun, mana ada babi hutan. Iya kan? Bisa. Ya. Yang ketiga, diantaranya yang lain lagi, ya beliau hapus jizyah, pajak, upeti, pembayaran yang diwajibkan kepada orang-orang non-muslim dengan sebagai gantinya akan diberikan perlindungan keamanan. Nah, saat itu tidak ada lagi jizyah. Apa makna jizyah? Kenapa dihapus jizyah? Karena tidak ada lagi orang kafir. Karena pada saat itu tidak lagi diterima agama kecuali agamanya Islam. Ada yang mengatakan juga begini, salah satu tugasnya, tapi ini bab ini kontroversial sedikit, bisa dibaca dalam kitab Al-Bidayah An-Nihayah fil Fitan wal Malahibnya Ibnu Katsir. Tugas lainnya adalah membunuh kera. Nabi Isa itu membunuh kera. Kenapa membunuh kera? Ada yang mengambil hikmahnya kenapa kera dibunuh sebagai perwujudan karena orang-orang ateis menjadikan kera sebagai simbol bahwa Tuhan tidak ada. Karena semua manusia itu berasal dari evolusionis, kan gitu kan? Dalam bentuk evolusi. Maka dibunuh kera. Tetapi ini kontroversial. Kalau yang tadi saya sebutkan itu muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Maka dari sini saya simpulkan, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq yang menciptakan, tetapi penciptaan itu bukan belum menjadi bentuk, tetapi masih dalam bentuk ukuran. Ya, penetapan kadar ukuran, kadar umurnya, kadar tubuhnya, kadar rezekinya, jodohnya, semua sudah ditentukan. Itu sudah Khaliq. Sedangkan Barik ketika manusia itu dibawa ke alam kehidupan, wujud nyata sudah diciptakan, ruh sudah diciptakan. Al-Musawwir baru ada pembentukan, dibentuk oleh Allah dengan indah, dipoles, dihiasi dengan begitu indah sehingga Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kita ini bentuknya baik sekali. Lebih baik dari jin, Ustaz, lebih baik dari jin. Mana dalilnya itu? Dalilnya itu baru saya baca. Kita ini bentuk kita, makanya kenapa kita kadang-kadang takut sama jin? Karena bentuknya tak jelas. Wah, bentukmu kenapa begitu? Aku ini ganteng, kenapa engkau begitu? Maka kita takut sama dia. Dia nggak takut sama kita karena kita ganteng. Kita takut sama dia karena dia nggak aneh-aneh bentuknya. Kan aneh-aneh bentuk jin itu. Kita diberi bentuk yang luar biasa. Tapi bagi orang yang memahami Khaliq, Barik, Musawwir nggak takut insyaallah. Kecuali lagi sendiri di kuburan pula. Subhanallah. Tidak, insyaallah tidak ada yang takut dengan hantu ya. Dengan jin itu. Baik. Nah, sedikit terakhir, kalimat al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar itu punya kaitan yang dekat. Ketika Allah membenarkan segala yang Allah turunkan, maka Allah meminta kita untuk membenarkannya juga seperti Allah telah membenarkannya. Itu al-mu'min. Pembenaran itu sebagai bentuk pengakuan kita bahwa Allah lah yang sanggup mengontrol semua aspek kehidupan kita. Tidak mungkin yang sanggup mengontrol kehidupan kita kemudian kita bantah. Karena jika Allah kemudian marah, kita tidak ada lagi tempat perlindungan. Itulah bagian makna dari al-muhaimin. Kenapa Allah sanggup mengontrolnya? Karena Allah al-aziz. Allah itu yang perkasa, yang tidak ada tandingannya, sehingga ketika apapun yang Allah lakukan tidak ada satupun yang sanggup melakukan hal yang sama yang Allah lakukan. Hari ini ketika kaum evolusionis mengatakan bahwa manusia berasal dari makhluk-makhluk yang serupa dengannya dengan atas dasar evolusi, kalau manusia dari kera, burung dari ikan, dan seterusnya, maka Allah ingin mengatakan dengan aziz seperti tadi. Bagaimana mungkin kalian mengatakan hal seperti itu sedangkan kalian sendiri yang mengatakan itu tidak pernah bisa mewujudkan hal tersebut? Pernah lihat ada ikan tiba-tiba berubah jadi burung lalu terbang? Pernah lihat monyet yang banyak bulunya tiba-tiba berubah jadi aktor Hollywood? Pernah? Pernah. Coba percaya, coba aja kurung 30 tahun.
Bisa nggak dia berubah jadi artis cantik tiba-tiba? Habis bulu semuanya berubah jadi wanita seksi. Bisa? Nggak bisa. Kau hanya mereka-reka saja. Allah lah yang punya kekuasaan sesungguhnya. Karena Allah aziz. Karena Allah punya kekuasaan, maka Allah punya hak untuk memaksamu untuk melakukan apapun. Allah punya hak untuk menentukan kehidupanmu. Allah punya hak untuk memberi rezeki ataupun tidak. Allah punya hak untuk membatasi ataupun tidak. Kenapa? Karena Allah Al-Jabbar. Dan pada akhirnya semua makna tadi kembali kepada satu, bahwa makhluk ini ada karena ada satu sebab, dan sebab itu adalah Allah. Makanya semua kita berasal dari Allah. Semuanya akan mati dan semua akan kembali kepada asal. Makanya ada kalimat inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah lah yang tempat kita berasal, kita akan kembali. Kalau kita hari ini sebentar lagi ada mudik ke kampung halaman, maka semua kita pada satu masa akan mudik ke tempat asal yang sesungguhnya, yaitu Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah kita kembali. Karena Allah adalah Khaliq, karena Allah adalah Al-Bari, karena Allah adalah Al-Musawwir. Allah lah yang menetapkan apa yang ingin diciptakan, lalu Allah lah yang menciptakannya, lalu Allah sempurnakan penciptaan itu. Penetapan ukuran segala macam takdirnya disebut dengan Khaliq. Penciptaannya Allah wujudkan takdirnya tadi, ukuran-ukuran telah Allah tetapkan itu dalam kehidupan, disebut dengan Al-Bari. Allah sempurnakan penciptaannya itu disebut dengan Al-Musawwir. Maka jadilah Allah pada tiga fase ini adalah penyempurna segala sesuatu. Bukan hanya manusia, alam, daratan, lautan, langit, matahari, bulan, semuanya melalui fase yang sama. Semuanya sudah ada ketetapannya pada Allah. Di saat hari kiamat terjadi, akan kiamat, tidak akan ditunda, karena Allah yang tahu. Di saat kita hidup menurut kehendaknya Allah. Ketika kita mati, kita pun akan mati berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Karena kalau tanya sama kita hari ini, ada yang mau mati? Semua orang akan menjawab tidak. Ada yang mau tua? Semua orang tidak mau tua. Tapi Allah takdirkan. Apa Allah takdirkan? Di umur sekian, lututmu sudah bergoyang, badanmu sudah lemah. Kenapa? Karena kalau masih kuat, kita akan lupa sama yang memberikan kekuatan. Maka dibikin lemah supaya kita tahu dulu kekuatan kita miliki adalah milik Allah. Mata yang bisa melihat dibikin kabur supaya kita ingat siapa yang memberi mata tadi, sehingga ketika kabur mata kita jadi kita ingat dulu ketika aku sudah bisa melihat dengan bagusnya, aku lupa dengan Allah. Ketika mataku menjadi kabur hari ini, baru aku ingat bahwa ternyata yang memberi mataku menjadi terang juga sanggup membuat mataku menjadi kabur. Nanti rambut kita memutih, dulu bagus, hitam, indah dilihat di pandang mata, sekarang putih dengan kulit yang berkeriput. Kenapa Allah takdirkan begitu? Supaya kita ingat bahwa pada masanya semua yang kelebihan yang Allah berikan akan Allah ambil kembali. Karena Allah Khaliq, karena Allah Barik, karena Allah Musawwir. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak saya akhiri sampai di sini. Baik. Ada? Silakan. Baik. Lalu apakah dari tujuan tersebut memiliki korelasi tentang Nabi Adam yang dibunuh di bumi? Ya, apakah memang ada korelasi dari itu? Nabi Adam diciptakan oleh Allah, pertama harus dipahami sebagai khalifah. Kata khalifah itu mengandung makna khalafa, yang artinya membelakangi atau yang mendatangkan yang di belakangnya. Dalam arti kata, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah tidak ingin berhenti pada Nabi Adam. Makanya kenapa Allah menciptakan Siti Hawa? Alasan Allah menciptakan Siti Hawa supaya ada orang yang datang sebagai pemimpin setelah Nabi Adam alaihissalam ketika adanya keturunan Nabi Adam dari Siti Hawa. Itu yang harus dipahami. Maka pada bab itulah sudah dapat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lantas bagaimana dengan proses Nabi Adam turun ke dunia? Apakah ada hubungan? Ingat, fasenya di surga ataupun dimanapun yang ya'budun itu pasti tercapai. Kita apakah ketika kita masuk ke surga kita tidak menyembah Allah lagi? Saya tanya.
Ketika kita nanti masuk surga, kita sudah akan menyembah Allah? Enggak, masih ada penyembahan Allah. Hanya saja bentuk syariatnya tidak seperti di dunia. Salat 4 waktu. Bagaimana? Wallahu alam, kita tunggu aja, kita masuk aja dulu sana nanti. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana cara salatnya. Tapi yang pasti tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa syariat di dunia masih ada di akhirat. Mana dalilnya? Tidak ada lagi pernikahan. Minuman keras sudah boleh minum. Laki-laki nggak boleh pakai sutra, udah bisa pakai sutra. Nggak boleh pakai emas, udah boleh pakai emas. Bukan emas, tempat tidur aja dari emas. Pakaian kita dari sutra, bejana kita dari emas, semua sudah ada. Artinya ada perbedaan. Tetapi apakah kemudian kita di dalam surga tidak lagi menyembah Allah? Ada. Jadi urusan penyembahan dari sisa penciptaan, bukan urusan surga dan dunia, bukan itu. Dunia dan surga hanya fase yang Allah tentukan. Karena supaya Allah ingin mencapai bahwa makhluknya, kalau coba bayangkan, kalau kita semuanya diciptakan dalam surga, susah untuk ingkar. Betul ya? Melihat malaikat Jibril gede segede itu, mana berani kita? Tiap hari kita sujud. Belum azan udah datang kita ke masjid. Kenapa di sini kita tidak begitu? Karena malaikat Jibrilnya nggak bisa kita lihat. Iya kan? Coba dulu di pondok pesantren, nggak ada santri yang berani telat kalau ke masjid. Kenapa? Kalau telat ketemu dengan bagian ibadah. Bagian ibadah itu kalau cambuk pakai musola itu 15 kali sesak nafas kita. Hanya gara-gara telat satu sholat. Bukan nggak sholat, telat sholat berjamaah, pergi ke masjid. Coba kalau malaikat Jibrilnya seperti itu, nggak ada orang telat. Jadi bukan itu kalimat liya'budunnya, bukan masalah di situ ujiannya. Sedangkan penciptaan dari sejak awal sudah ada. Makanya apa makna liya'budun? Apa makna liya'budun? Ini saya baca sedikit biar teman-teman tahu. Saya ambil dari kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, karangan Imam Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi. Disebutkan oleh beliau begini: Sami'tu Abu Hatim As-Sufi, aku mendengarkan dari Abu Hatim As-Sufi, yaqul, berkata, Sami'tu Aba Nasr At-Tusi, aku mendengarkan Abu An-Nasr At-Tusi, yaqul, berkata, Su'ila Ruwaim, ditanya Ruwaim bin Muhammad, kalangan tabi'in tasawuf. Su'ila Ruwaim, ditanya Ruwaim tentang apa? An awwali fardin iftaradahu Allah azza wa jalla ala khalqihi ma huwa. Apa bab yang pertama sekali yang diharuskan atau diwajibkan oleh Allah kepada makhluknya? Apa yang pertama kali diwajibkan oleh Allah? Enggak. Jawab Ar-Ruwaim. Qala, berkata Ar-Ruwaim, al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Nah pertanyaannya, al-ma'rifah itu kan dari arafa ya arifu, artinya mengenal Allah. Berarti Nabi Adam ketika di surga sudah ada nggak marifahnya? Sudah ada nggak marifahnya? Sudah ada. Kan nggak mesti harus nunggu ke dunia. Sudah ada kan? Mana dalilnya? Dalil Ruwaim mengatakan bahwa yang pertama diwajibkan kepada makhluk itu adalah marifah. Mana dalilnya? Liqaulihi jalla dzikruh, sesuai dengan sabda Allah yang tinggi penyebutannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Qala Ibnu Abbas. Ini kata Ruwaim. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Abdullah bin Abbas mentafsirkan, illa liya'budun, kecuali menyembahku, artinya illa liya'rifun, kecuali mengetahuiku, marifah. Jadi ibadah yang ketika diciptakan oleh Allah Nabiullah Adam alaihissalam dalam surga itu sudah ada. Karena sudah dituntut oleh Allah. Marifahnya sudah belum? Sudah, karena ibadah itulah ma'rifah. Bagaimana orang beribadah tanpa ma'rifah? Bagaimana caranya? Bagaimana? Nah yang kita pelajari ini bagian dari ma'rifah. Ini ilmu ma'rifah ini. Kenapa Ustaz sebut ilmu ma'rifah? Karena kita belajar sifat Allah untuk mengenal Allah. Kalau tidak ada ilmu ini, bagaimana kita menyembah Allah? Inilah ma'rifah namanya. Makanya saya sering katakan, la tuqbalul ibadah, kata Imam Ghazali, tidak diterima ibadah mimman yajhalun ma'bud, yang bodoh terhadap zat yang disembah. Bodoh itu kan lawan dari mengetahui. Jahal itu lawannya apa? Arafah kan? Arafah itu kan ma'rifah. Berarti kebodohan terhadap penyembahan itu lawannya ma'rifah kepada Allah. Ini ilmu ma'rifah. Ilmu akidah babnya bab ma'rifah. Mengenal Allah. Jadi pertanyaannya adalah, sudah nggak ketika Nabi Adam diciptakan di surga ada ma'rifahnya? Sudah. Clear? Jadi bukan urusannya dengan diturunkan dunia atau tidak. Dimanapun kita berada, ma'rifah sudah ada. Bahwa Allah turunkan di dunia ditakdirkan, itu untuk supaya kehendak Allah kepada kita adanya pengujian.
adanya pengujian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Apa lagi? Makanya kalimat Allah di surah Al-Baqarah itu kan? Apa kata Allah? Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Jadi ketika Allah kemudian mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, qul nahbitu jami'a, turunlah kalian semuanya. Siapa kalian? Orang cuma 2 orang kok. Iya dong, Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa. Yang namanya banyak dalam bahasa Arab kan 3 ke atas. Ini yang ada kan Nabi Adam, Nabi Siti Hawa. Lalu terus qul nahbitu itu siapa? Yang banyak itu siapa? Enggak, anak keturunannya Nabi Adam. Artinya Allah sudah menyiapkan anak keturunannya Nabi Adam walaupun belum lahir. Syarat untuk melahirkannya bagaimana? Turun dulu ke dunia. Makanya kalimatnya qul nahbitu jami'a, turunlah kalian semuanya ke bumi. Kamu hai Adam, kamu Hawa dan seluruh keturunanmu turun ke bumi. Semuanya, walaupun keturunannya belum ada. Artinya apa? Gak mungkin kita kemudian naik ke surga, mesti di dunia. Untuk naik ke surga, perbaiki dunia. Beda dengan ayah kita, dari atas ke bawah. Kalau kita mesti dari bawah ke atas. Jadi kalau ada yang mengklaim dia lahir di surga, cari ribut nih. Clear? Allahu a'lam bishawab. Paham ya? Mudah ya? Illa liya'budun bermakna illa liya'rifun. Siapa yang mengatakan? Abdullah bin Abbas. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Qushairi dari Ruwaim bin Muhammad. Baik, ada lagi? Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Sudah 1:30, hampir jam 1 ya. Kita santai-santai. Jangan, sudah ada siapan juga sahur. Insyaallah saya terakhir. Karena ini terakhir saya. Terakhir ya. Karena ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Mungkin kita nggak ketemu di hari Lebaran yang pertama. Jadi kita halal bihalalnya dari sekarang. Ya. Saya secara pribadi ingin minta maaf kepada semua orang bihululi Idul Fitri, dengan sebab datangnya Idul Fitri, karena nggak ketemu lagi secara face to face. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, yang insya Allah kalau tidak ada halangan 8 hari lagi lebih kurang. Saya minta maaf kalau ada kesalahan baik dari perkataan maupun dari perbuatan saya. Semoga Ramadan kita ini diterima oleh Allah tanpa dosa, baik tanpa dosa kepada Allah maupun tanpa dosa kepada sesama makhluk Allah. Semoga pahala puasa kita dijamin oleh Allah. Tidak ada yang kurang sedikit pun dari puasa kita, dari qiyam kita, dari itikaf kita di malam hari, insyaallah di akhir 10 Ramadan khususnya. Dan kita berdoa kepada Allah, nanti ketika datangnya hari Idul Fitri, kita kembali kepada Allah, minal aidina wal faizin. Aidin artinya orang yang kembali kepada fitrah, sedangkan al faizin artinya orang pemenang. Maka kita doa, ya Allah, Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami dari orang yang kembali kepada fitrah suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, dan jadikan pula kami sebagai pemenang dari segala keburukan dan maksiat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Belum selesai. Saya mau tanya, dimaafkan tidak? Maafkan ya? Kata Gilang, kalau dimaafkan tuh kalau nggak datang lagi. Enggak, insyaallah. Itu intermezzo aja. Itu intermezzo. Ya, insyaallah. Yang lain teman-teman semuanya secara saya pribadi ada atau tidak ada sudah saya anggap bersih insyaallah. Tidak saya simpan sedikit pun, semuanya putih bersih insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.